serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wajal huda rahimani rahimakumullah. Salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat adil. Bahkan adil ini Allah juga menamai dirinya dengan al-adlu, yakni maha adil. Saking pentingnya adil ini ataupun keadilan di dalam ajaran agama kita. Agama menempatkan keadilan ataupun adil itu sebagai suatu ajaran yang sangat penting. Sampai-sampai sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim ini Allah Ta'ala menyebutkan, menjelaskan. Bahkan dengan tegas Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita hendaknya berlaku adil dalam segala perkara, dalam segala urusan. Bahkan baik adil terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, juga adil kepada orang lain. Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, tema khutbah kita yakni bagaimana hendaknya kita bersama-sama menjadikan adil ini menjadi sifat, menjadi salah satu sifat yang menghiasi diri kita. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu ayat yang menyebutkan ataupun dengan tegas memerintahkan, Allah Ta'ala memerintahkan agar kita hendaknya berlaku adil. Kita bisa baca di dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ila ayah. Maknahu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu betul-betul menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah Ta'ala, bukan karena sogokan manusia, bukan karena titipan pesanan, tetapi betul-betul menjadi saksi kebenaran karena Allah Ta'ala. Hadirlah kalian terhadap diri kalian sendiri, juga terhadap orang tua kalian, juga terhadap karib kerabat kalian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita sebuah kisah yang sangat masyhur, bagaimana pada masa awal-awal kenabian, yakni ketika terjadilah sesuatu pencurian pada masa itu, orang-orang Quraisy, wabil khusus yakni Bani Ma'zumiyah, merasa ketakutan. Karena apa? Kedapatan seorang wanita dari kalangan Ma'zumiyah yang terhormat, yang terpandang ini kedapatan mencuri. Dan hukum Islam pada itu bahwasanya barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Maka kasakusuklah mereka pada saat itu ingin melobi Nabi lewat Usamah bin Zaid, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka mereka melobi Nabi. Nabi marah, sehingga ada satu perkataan yang sangat masyhur, waimillah inna Fatimata binta Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya. Jelas dalam hadis ini berkata Imam Bukhari dan Muslim ini, Nabi dengan tegas berlaku adil, hatta baik itu kepada orang-orang yang terpandang ataupun orang-orang yang miskin, tidak pandang bulu. Tidak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, istilahnya. Sama, ini adil dalam makna menghukumi, wabil khusus tentu bagi para aparat penegak hukum kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keadilan ini hendaknya kita terapkan baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang tua kita. Ada juga kisah yang masyhur bagaimana Nabi juga berlaku adil terhadap dirinya. Pada masa akhir hidupnya Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, siapa yang pernah aku zulimi, maka silakan membalas. Ada seorang sahabat yang bernama Uqasyah mengacungkan tangan, aku wahai Nabi, engkau pernah menzulimi aku. Apa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi?
Dia berkata, dulu ketika engkau pada suatu perang mengangkat tongkat ataupun cambukmu itu mengenai diriku. Marah para sahabat yang lain, marah. Begitu teganya Ukasah, padahal itu perbuatan yang tidak sengaja. Tapi Nabi, silakan engkau membalas apa yang telah aku lakukan kepada dirimu. Kata Ukasah, dulu aku mengenai punggung ataupun perutku, wahai Nabi. Maka Ukasah pun meminta Nabi membuka baju. Semakin marahlah para sahabat. Melihat ini, ketika Nabi sudah membuka bajunya, ternyata Ukasah bukan ingin membalas itu. Ukasah memeluk Nabi, menciumi Nabi, sengaja ingin menempel kulitnya dengan kulit Nabi. Bapak-bapak, ini dimuliakan Allah SWT, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Betapa indahnya keadilan dalam Islam. Hatta terhadap dirinya sendiri pun ia berlaku adil, sebagaimana Nabi telah memberi contoh yang luar biasa. Juga kepada anak-anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, tetangga kita, wabil khusus masyarakat lebih luas. Di dalam ayat surah Maidah ayat 8 Allah Ta'ala kembali men-stressing, ya ayyuhalladzina amanu kunu, hampir sama ayatnya, beda sedikit saja. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisto wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahkan ternyata keadilan ini hendaknya kita lakukan terhadap orang-orang yang membenci kita. Tidak boleh karena kita membenci suatu kaum, hatta mereka non muslim sekalipun, hendaknya kita berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian berlaku tidak adil. Jelas. Dan kita ingat juga sebuah kisah yang sangat indah di dalam sejarah Islam pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Di Mesir ketika itu gubernurnya adalah Amr bin As. Ketika itu terjadilah perluasan sebuah masjid sehingga banyak diambil, dibeli tanah-tanah di sekitar masjid ketika itu. Ada satu tanah milik seorang Yahudi. Yahudi ini tidak mau membeli tanah ini, tidak mau menjual tanah ini. Terus dilobi oleh panitia pembangunan masjid, terus meminta agar tanahnya direlakan, dibelikan untuk agar masjid ini semakin luas, sebagaimana perintah gubernur Mesir ketika itu. Tetapi lagi-lagi Yahudi ini tidak mau. Apa yang terjadi? Karena kekuasaan, maka dia pun harus merelakan rumahnya dihancurkan untuk dibangun menjadi bagian dari masjid. Melihat ini, kemana lagi Yahudi ini mengadu? Maka ia mengadu kepada orang yang lebih tinggi daripada gubernur Mesir, yakni kepada Khalifah Umar. Berjalan kakilah dia dari Mesir ke Madinah ketika itu. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Umar, apa yang terjadi? Dia menceritakan peristiwa itu. Umar tidak banyak bicara. Dia mengambil sepotong tulang putih dan dia menggariskan dengan pedangnya sebuah garis lurus. Berikan kepada gubernurmu. Bertambah bingunglah Yahudi ini. Maka dengan kebingungannya dia pun pulang ke Mesir, lalu menghadap gubernur Mesir ketika itu memberikan tulang itu. Melihat tulang dari Umar bin Khattab ini, gemetarlah gubernur Mesir. Ia berkata, kembalikan rumah Yahudi ini. Bertambah bingunglah Yahudi ini. Kalau tadi dia jauh-jauh dari Mesir ke Madinah menghadap gubernur, menghadap Khalifah Umar ketika itu hanya diberi tulang. Lah ini gubernurnya ketika mendapatkan tulang dari Yahudi ini, dari Umar bin Khattab ini, dan ia ternyata hanya melihat tulang, ia gemetar dan langsung mengembalikan rumahnya. Apa yang terjadi? Bertanyalah Yahudi ini. Apa kata gubernur Amr bin As ini? Tulang ini menggambarkan seolah-olah Umar berkata kepada gubernur Mesir, hei gubernur Mesir, ketahuilah berapa panjangnya umurmu tetap engkau akan kembali menjadi tulang belulang. Setiap kita akan kembali menjadi tulang belulang. Ingatlah kamu akan kematianmu. Berlaku adillah sebagaimana garis lurus yang telah aku goreskan di tulang ini. Singkat cerita dari riwayat ini, Yahudi melihat keadilan dalam Islam ini, akhirnya dia memeluk agama Islam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah taala sangat memperhatikan tentang adil ini. Lebih tegas lagi Allah taala dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah taala kembali men-stressing tentang bagaimana Allah taala sangat concern memperhatikan agar kita ini adil.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah Ta'ala telah merintahkan kalian agar kalian berlaku adil. Juga termasuk dalam surah An-Nahl ayat 90 yang sering dibaca oleh khatib. Hampir sama ayatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Masyaallah. Sama. Allah Ta'ala telah merintahkan kalian agar kalian berlaku adil. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna adil dalam artian sama. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Baik kepada diri kita, kepada orang lain. Apatah lagi jika ia memang orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki bagaimana dia menghukumi sesuatu. Allah Ta'ala jelas memerintahkan kita agar kita berlaku adil kepada siapapun. Sebagaimana Nabi berlaku adil, seandainya Fatimah anakku sendiri, maka akan kupotong tangannya. Kemudian juga ada makna adil dalam makna seimbang, al-qista. Nah, makna adil dalam ini bagaimana hendaknya kita juga adil terhadap sesuatu. Contoh dalam diri kita. Diri kita tidak hanya sekadar dari fisik jasmani, juga ada dimensi rohaninya. Termasuk bagaimana alhamdulillah dengan akan segera datangnya bulan suci Ramadan, kalau Allah Ta'ala mengingatkan kita, hei wahai manusia, perhatikan dirimu yang selama 11 bulan ini engkau hanya memperhatikan jasmanimu, ada bahagian rohanimu. Maka jemaah dimulakan Allah Ta'ala, Islam ini sangat memperhatikan keseimbangan ini antara jasmani dengan rohani kita, antara zikir kita dengan fikir kita. Tidak hanya kita hendaknya memperhatikan ibadah kita, zikir kita saja. Agama Islam juga mendorong kita agar kita ini memperhatikan pikir kita. Seimbang antara duniawi dengan ukhrawi, jasmani dengan rohani. Ada hadis yang bagus untuk kita menjadikan taklimat bagi kita. Hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan walidaifika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maknahu, sesungguhnya dalam dirimu tuh, kata Nabi, ada haknya. Termasuk jasmani kita ini tidak boleh kita paksa untuk terus-menerus bekerja. Ada harus masanya dia beristirahat, tidur. Jikalau tidak, apa yang terjadi? Tubuh kita bisa mengalami over sehingga akan banyak penyakit rentan terhadap jantung dan lain sebagainya. Seimbang. Termasuk dalam hadis tadi, wa inna li rabbika 'alaika haqqan, ada hak dari Rabbmu. Itulah untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Seimbang antara kita bagaimana mendapatkan dunia, juga kita memperhatikan bahagian kita di akhirat. Seimbang. Kemudian juga ada bahagian dari tamu-tamu kita yang datang mengunjungi kita, untuk kita memuliakan tamu-tamu kita, ikramud duyuf. Bahkan juga ada hak antara keluargamu terhadap dirimu. Seimbang. Kita juga tidak memperhatikan hak anak-anak kita untuk bercengkrama dengan bapaknya, dengan ibunya. Tidak boleh kita mengabaikan anak-anak kita, hanya sibuk kita memenuhi nafkah lahir saja. Ada hak anak untuk kita bermain-main dengan orang tuanya. Dan Nabi kita sangat memperhatikan itu. Termasuk jika kita memiliki anak-anak yang lebih daripada satu, makna adil yang pertama tadi, tidak boleh kita melebih-lebihkan anak-anak kita di antara anak-anak yang lain. Harus sama. Walaupun nanti makna adil yang lain juga tidak berarti adil dalam hanya bentuk sama secara kuantitas, tetapi juga makna nanti adil dalam makna proporsional. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali agama kita ini mengajarkan tentang keadilan ini. Dan ini juga adil bagaimana kita mempergauli dalam hubungan antar manusia. Allah Ta'ala menjadikan agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Hendaknya kita berlaku adil terhadap kaum-kaum yang lain walaupun kita membenci mereka. Dan
Saking pentingnya adil ini, karena adil inilah yang nanti akan membuat, katakanlah, suatu negara, tatanan sebuah negara itu kuat atau tidak dilihat dari sebagaimana keadilan yang diterapkan oleh para penguasanya. Kita sama-sama merasakan di negeri kita, apakah kita sudah mendapatkan keadilan dari penguasa negeri kita? Sudahkah hukum ini ditegakkan secara adil di negeri ini? Sudahkah orang-orang yang berkuasa ini menerapkan keadilan kepada seluruh rakyatnya? Kalau kita ungkap, kita baca Pancasila ini sebagai falsafah negara kita, sangat luar biasa. Bagaimana para founding father kita ini telah menetapkan, menjadikan keadilan sebagai dasar-dasar falsafah negara kita. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Jadi jelas sekali adil ini hal yang sangat penting, termasuk kalau kita berbicara tatanan negara ini. Maka PR bagi kita umat Islam, karena ia merupakan ajaran kita mulai dari diri kita, adil terhadap diri kita, seimbang dalam makna yang lain antara jasmani kita dengan rohani kita. Walaupun nanti dalam makna yang lain hendaknya kita melebihkan bahkan dengan ukhrawi kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ayat. Subhanallah. Bahkan adil dalam bentuk seimbang antara zikir dengan fikir kita, jasmani rohani kita. Anak-anak kita perhatikan, tidak hanya sekedar kita beri makan. Istri-istri kita ajak bercanda, bercengkrama. Kita perhatikan bagaimana juga pendidikannya, akhlaknya. Sesekali kita ajak mereka bertamasya. Seimbang antara jasmani kita dalam artian bagaimana ada masa istirahatnya, ada olahraganya. Ini adil dalam makna yang seimbang ataupun proporsional. Bagaimana kita menjaga nikmat-nikmat Allah, salah satunya seperti itu, adil terhadap dirinya sendiri. Jamaah dimakan Allah SWT, semoga dalam berbagai sikap ini kita mulai terapkan dalam diri kita. Bagaimana kita menjadikan adil ini mulai dari diri kita, rumah tangga kita. Jikalau kita barangkali ada perlakuan tidak adil, lawan katanya nanti adalah zalim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Semoga kita bisa menerapkan adil ini dalam diri dan kehidupan kita, sehingga terciptalah kehidupan yang baik, kehidupan hayatan thayyibah wa belusus dalam tatanan negara ini. Hendaknya bagaimana para penguasa kita, terutama para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, para kehakiman, hendaknya menghukumi, karena di atas ketok palu hakim itulah akan tercipta keadilan atau tidak, melukai rasa keadilan atau tidak. Bagaimana ketok palu seorang hakim menghukumi, bisa menghukumi mati atau hidupnya seseorang, seberapa lamanya dia mendekam di penjara. Ada hak-hak anaknya, hak istrinya jikalau dia berlaku tidak adil. Jangan sampai mereka hanya semangat berani menghukumi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustad'afin, tetapi tidak berani menghukumi orang-orang yang berkuasa ataupun orang-orang yang terpandang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bisa menghiasi diri kita dengan sifat adil, dan negeri kita juga tercipta rasa keadilannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.